Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi. Tetapi tidak di planet lain, air menutupi hampir 71% permukaan bumi, dan terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia di bumi. Namun, pernahkah Anda berpikir, kenapa bisa ada air di bumi, dan dari mana datangnya? Sebelum kita lanjut, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Sebagian besar ilmuwan percaya, ketika planet bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun silam, planet ini kering dan berbatu. Teori ilmiah paling populer menyatakan bahwa air tiba di bumi dalam bentuk beberapa asteroid besar yang dipenuhi es. Ilmuwan yang lain menyatakan, air sebenarnya telah ada sejak awal pembentukan bumi yang berasal dari awan gas yang membentuk tata surya. Asal-usul air di bumi. Alasan mengapa ada lebih banyak air di bumi daripada di planet lain di tata surya, masih belum dipastikan. Ada beberapa teori yang telah diajukan untuk menjelaskan bagaimana samudra di bumi terbentuk. Ada juga yang berpendapat, air di bumi dibawa oleh komet-komet di awal pembentukannya. Masih ada pendapat lain yang disampaikan. Namun tetap saja ini adalah misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Beberapa waktu lalu, para peneliti dari University of Hawaii mengklaim, mereka telah menemukan asal-usul air di bumi. Bertahun-tahun, para ilmuwan di seluruh dunia memang tidak yakin apakah air ada ketika planet kita terbentuk, atau apakah itu dibawa oleh komet dan asteroid jauh setelah bumi terbentuk. Dengan menganalisis batuan dari Pulau Baffin di Kanada, para peneliti mampu menghasilkan bukti yang paling meyakinkan yang mendukung hipotesis asal mula air. Batuan tersebut langsung dari mantel bumi dan belum terpengaruh oleh material dari kerak bumi. Di dalamnya, para peneliti menemukan kristal-kristal kaca yang telah menjebak tetesan kecil air. Air itu memiliki komposisi air yang sama, yang sekarang ada di planet kita. Air terbuat dari oksigen dan hidrogen sering ditemukan dalam 3 bentuk, yang disebut isotop, hidrogen normal, deuterium, dan tritium. Air yang terbentuk oleh oksigen dan deuterium disebut air berat. Dengan mempelajari komposisi berbagai elemen di tata surya, para peneliti menemukan bahwa antara air normal dengan air berat cenderung memiliki rasio yang sangat berbeda. Komet telah menunjukkan rasio air berat yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan air normal. Indikasi bahwa air di bumi berasal dari asteroid bukannya dari komet, juga diketahui setelah dikirimkannya wahana peneliti antariksa Rosetta dan robot pendarat Philae yang didaratkan di permukaan komet Churyumov-Gerasimenko 2 tahun lalu, oleh Badan Antariksa Eropa, ESA. Komet terbentuk di awal kelahiran tata surya, sementara asteroid terbentuk jauh setelah itu. Air di bumi diketahui berasal dari zaman yang lebih muda dari umur tata surya. Sejumlah asteroid menunjukkan indikasi adanya air, seperti yang dipelajari oleh para ilmuwan beberapa tahun lalu, yang terbentuk akibat tabrakan 2 benda langit sekitar 2 miliar tahun silam. Kebanyakan asteroid bersifat statis tapi sejumlah lainnya memiliki ekor seperti komet yang berasal dari sublimasi air dalam bentuk es pada permukaannya. Air yang ditemukan di bumi memiliki komposisi isotop yang sama dari varian unsur kimia seperti air yang terkandung dalam asteroid karbon. Ketika para peneliti menembakkan meteorit mini ke bumi, mereka mengamati proporsi air yang signifikan dari proyektil yang terperangkap di batu. Jadi, apakah para ilmuwan sudah bersepakat bahwa air di bumi dibawa dari angkasa luar oleh komet dan asteroid? Berbagai penelitian masih dilakukan tentang hal ini, dan bisa jadi ada jawaban-jawaban lain di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini, klik like jika kalian suka, dan tinggalkan komentar jika kalian masih penasaran dengan misteri-misteri yang lain dari dunia ini, dan jangan lupa untuk mengeklik subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tahu video-video terbaru dari channel ini.